Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Adam Putra Imani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mulia dan dari Prodi Sistem Informasi serta kelas SIB 2B dengan NIM 2013041. Hari ini akan mencoba menyampaikan tentang presentasi saya, yaitu pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Nah, yang pertama adalah apa itu public speaking. Jadi public speaking atau istilahnya lebih dikenal sebagai komunikasi publik bermula dari para ahli retorika yang mengartikannya sebagai seni atau keahlian berbicara atau berpitato, di mana istilah tersebut sudah berkembang sejak awal sebelum Masehi. Sebagai pengertian awal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa public speaking merupakan sebuah frasa, yaitu public dari bahasa Inggris yang berarti umum dan speaking dari bahasa Inggris yang berarti berbicara, sehingga dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bicara di depan umum. Ya, jadi lalu yang kedua adalah tujuan public speaking. Nah, dari sini tujuan public speaking ada 5. Yang pertama adalah menyampaikan motivasi. Jadi percaya atau tidak, kata-kata biasa yang disampaikan dengan teknik public speaking yang dapat mampu merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Bahkan tanpa disadari, seseorang juga bisa menularkan semangat dan energi baru melalui lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya hal ini sering Anda jumpai bila berkunjung ke sebuah training motivasi. Yang kedua, menginformasikan sesuatu. Menyampaikan suatu informasi kepada khalayak umum merupakan tujuan public speaking. Yang paling dasar, jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman penting seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Lalu yang ketiga adalah mempengaruhi audiens. Selain dituntut dalam dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami, seorang public speaker juga harus bisa membuat audiens tertarik mendengarkan topik yang dibawakan sampai akhir sesi. Kebanyakan dari audiens hanya dapat dipengaruhi oleh pembicara yang persuasif, yang tidak meyakinkan, sehingga para audiens bisa mempercayai apa yang telah disampaikan. Umumnya tujuan yang satu ini sering dipakai untuk kebutuhan pemasaran. Yang keempat, mengendalikan situasi. Ternyata keahlian berbicara juga dapat digunakan untuk mengontrol suasana dan kondisi sekitar. Misalnya saat terjadi keheningan di suatu acara, public speaker dapat mengambil alih dan membuat suasana kembali hidup. Yang kelima dan yang terakhir adalah menghibur audiens. Disadari atau tidak, komedian yang biasanya Anda saksikan di acara lawak ternyata juga dituntut untuk menguasai cara public speaking yang dengan tepat. Sebab audiens hanya akan merasa terhibur bila sang komedian dapat membawakan materi dengan jelas dan menarik. Nah, setelah menyampaikan apa tadi tujuan dari public speaking, kita akan selanjutnya akan mengetahui apa sih tenaga IT atau apa itu tenaga IT. Tenaga IT adalah bidang pekerjaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap objek komputer. Contohnya ada instalasi software atau pembuatan program, pembuatan software. Melihat dari tanggung jawabnya, tentulah pekerjaan ini tergolong sangat penting sekali dalam sebuah perusahaan. Nah, lalu apa sih manfaat public speaking bagi tenaga IT? Ya, jadi manfaatnya diantara lain adalah mampu membangun tim. Jadi ketika seorang tenaga IT ini dapat menguasai public speaking yang baik, dia tentu saja bisa menjadi sosok pemimpin di sebuah tim, karena dia bisa membantu para bawahannya untuk bekerja lebih baik lagi. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, terus membuat segalanya lebih jelas. Jadi komunikasi antar anggota perusahaan, antar karyawan menjadi lebih jelas. Yang keempat, mengatasi masalah. Dan yang terakhir adalah bertahan dari situasi sulit. Lalu yang terakhir dari pokok pembicaraan hari ini atau pokok presentasi hari ini adalah cara meningkatkan public speaking. Nah, jadi cara meningkatkan public speaking sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengatasi rasa cemas saat ingin berbicara. Yang kedua, mengetahui siapa pendengarmu. Lalu atur materi dengan baik dan menarik sehingga membuat para audiens dapat mendengarkan sampai akhir sesi. Yang keempat,
tetap menjadi diri sendiri. Yang kelima, sisipkan humor dan gunakan bahasa yang efektif sehingga tidak bertele-tele, kesannya tidak terlalu lama, agar informasi yang disampaikan juga dapat tepat kepada audiens. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu sering membaca saat menyampaikan materi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.